Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini di sini Ustazah akan membahas terkait dengan pembahasan soal latihan persiapan UTS untuk materi aljabar. Nah, di sini kita akan bahas ya soalnya satu-satu agar kalian lebih memahami terkait dengan materi aljabar. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini yaitu terkait dengan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Untuk soalnya yaitu 30A ditambah 16 ditambah 10A ditambah 11A. Nah, cara untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita tinggal jumlahkan saja yang ada variabel A-nya, yaitu 30A, 10A, dan 11A. Nah, kita jumlahkan yang ada variabel A. Nah, untuk yang 16 ini tidak diikutsertakan dalam penjumlahannya, karena di sini untuk 16 adalah bentuk konstanta atau tidak memiliki variabel. Nah, sekali lagi, jadi hanya yang ada variabelnya. Di sini kita bisa tuliskan 30A ditambah 10A ditambah 11A ya. Kemudian nanti belakangnya kita jumlahkan ditambah 16. Nah, jadi ini bentuk secara sudah dikelompokkan ya. Yang variabelnya dulu kita tuliskan semuanya, baru yang konstantanya. Nah, sama dengan 30A tambah 10A tambah 11A. Berapa hasilnya? Iya, betul ya. 51A ditambah 16. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal di bentuk aljabar ini seperti ini ya. Jadi ini adalah hasilnya, yaitu 51A ditambah 16. Baik, kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan nomor 2 ya. Di sini untuk nomor 2 ini merupakan materi dari pengurangan bentuk aljabar. Nah, caranya sama seperti dengan yang nomor 1, hanya saja ini untuk pengurangannya. Dan yang membedakan juga di sini terdapat dua variabel, yaitu ada M ya dan N. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Untuk cara pengerjaannya di sini kita harus menuliskan dulu ya yang variabel M dengan variabel M dengan yang variabel N dengan yang variabel N ya. Jadi yang suku sejenis dulu. Nah, di sini berarti 10M dikurangi 8M dikurangi 7N dikurangi 2N ya. Jadi kita tuliskan dulu yang M dengan yang M, yang N dengan yang N. Nah, kemudian kita tinggal operasikan 10M dikurangi 8M, 2M. Nah, di sini negatif 7N dikurangi 2N. Ya, kita analogikan negatif itu sebagai apa? Hutang ya, berarti kita punya hutang 7, terus negatif nih, ngehutang lagi 7. Jadi berapa? Punya hutang 9, dengan kita analogikan hutang itu sebagai yang negatif. Berarti negatif 9N. Ya, seperti itu. Jadi, untuk yang nomor 2 ini, caranya sama seperti nomor 1, hanya saja di sini ada dua variabel dan harus dikelompokkan dulu ya variabel yang sejenisnya. Ini untuk soal yang nomor 2 ya, terkait dengan hasil jawabannya, yaitu 2M dikurangi 9N. Nah, baik, di sini untuk berikutnya kita akan mengerjakan nomor 3, di mana untuk soalnya yaitu 6X ditambah 9Y dikurangi dalam kurung negatif 4X dikurangi 5Y. Nah, caranya untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, kita keluarkan dulu bilangan yang ada di dalam kurung dengan cara mengalihkan dengan operasi yang di luar kurungnya. Sini kan negatif ya, jadi nanti caranya negatif dikali negatif 4X ya, kemudian negatif dikali dengan negatif 5Y. Nah, baik, langsung saja kita untuk mengerjakannya. Di sini sama dengan
Oke, di sini sama dengan 6x-nya kita tulis kembali ya. 6x ditambah 9y. Kemudian yang ini, negatif kali negatif 4x yaitu positif 4x. Kemudian negatif dikali negatif 5y yaitu positif 5y. Ya. Oke, karena negatif kali negatif yaitu positif. Kemudian di sini kita tuliskan kembali yang suku sejenisnya, artinya yang x dengan yang x, yang y dengan yang y. Berarti di sini 6x ditambah 4x ditambah 9y ditambah 5y ya, sama dengan 6x tambah 4x yaitu 10x ya, ditambah 9y ditambah 5y yaitu 14y. Nah, ini untuk jawaban nomor 3 ya. Jadi untuk pengerjaannya kita kalikan dulu yang di dalam kurungnya biar keluar. Setelah keluar seperti ini semua bilangannya, kemudian kita kelompokkan yang x dengan yang x, yang y dengan yang y, baru kita operasikan ya. Jadi untuk nomor 3 ini hasilnya yaitu 10x ditambah 14y. Itu untuk nomor 3. Kemudian di sini kita akan mengerjakan yang nomor 4, di mana untuk nomor 4 ini adalah materi terkait dengan operasi perkalian dari bentuk aljabar. Nah, ini ada berapa suku? Ada 3 suku ya. 1, 2, 3. Oke, di sini ada 3 suku. Caranya di sini kita akan kalikan yang di dalam kurung dengan angka 2 ya. Di sini berarti 10p kali 2 ya. Kemudian negatif 4q kali 2, 7 kali 2. Oke. Kita tuliskan di sini pengerjaannya sama dengan 10p kali 2 berapa? 20p dikurangi, karena ini negatif ya, negatif 4q kali 2 berarti negatif 8q ya, ditambah 7 kali 2 berarti positif 14. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan membahas terkait soal yang nomor 5 ya. Di sini untuk soalnya x tambah 5 ya di dalam kurung dikali dengan x tambah 6. Nah, ini adalah materi dari 2 perkalian bentuk aljabar. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kita kalikan masing-masing ke yang satunya lagi. Jadi kayak gini, x kali x ya, kemudian x kali 6. Jadi satu-satu ya, x kali x kali 6. Kemudian yang ini 5 kali x ya, kemudian 5 kali 6. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan lanjutkan ke pengerjaannya. Sama dengan x kali x berarti x kuadrat ya, x kuadrat. X kali x yaitu x kuadrat. X kuadrat. Kemudian x kali 6 berarti positif 6x ya, 6x. Kemudian 5 kali x berarti positif 5x. Kemudian 5 kali 6 yaitu 30, positif 30 ya. Jadi caranya x kali x yaitu x kuadrat, kemudian x kali 6 yaitu 6x, kemudian 5 kali x yaitu 5x, kemudian 5 kali 6 yaitu 30. Nah, ini ada berapa suku? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tuliskan kembali yang x kuadratnya ya. X pangkat 2, tuliskan kembali ya. X pangkat 2, kemudian
Nah, yang ini 6x ditambah 6x ditambah 5x ya. Ini kita bisa jumlahkan. Kenapa? Karena ini memiliki variabel yang sama, yaitu x ya. Ini ada x-nya, ini ada x-nya. Kenapa dengan x kuadrat ini tidak bisa? Karena ini berbeda, ini x kuadrat, sedangkan ini adalah x ya. Jadi yang bisa dioperasikan yaitu yang 6x ditambah 5x dulu ya. Kita bisa sederhanakan. Jadi di sini kita bisa tuliskan 6x tambah 5x yaitu positif 11x. Nah, 30-nya tulis kembali ditambah 30. Ya, jadi ini untuk pengerjaan soal yang nomor 5. Ya, jadi caranya kita kalikan dulu masing-masingnya x kali x ya, x kali 6, 5 kali x, 5 kali 6. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada suku sejenis. Nah, ada. Di sini x dengan x kita operasikan ya. Jadi hasilnya ini positif 11x. Kemudian untuk x kuadratnya kita tuliskan lagi ke sini ya, kita tuliskan lagi. Untuk 30-nya juga kita tuliskan lagi. Jadi untuk nomor 5 ini hasilnya yaitu x kuadrat ditambah 11x ditambah 30. Itu untuk jawaban soal nomor 5. Nah, baik, kemudian di sini kita akan mengerjakan terkait soal nomor 6. Ini merupakan materi dari pembagian bentuk aljabar. Soalnya yaitu 16A dikurangi 20B dibagi 4. Nah, caranya seperti apa? Caranya gini. 16A dibagi 4. Oke. Kemudian yang ini, negatif 20B dibagi 4. Ya. Untuk hasilnya kita tulis kembali di sini sama dengan 16A dibagi 4 yaitu 4A ya. Kemudian nih negatif 20B dibagi 4 berarti negatif 5B. Hati-hati, ini adalah negatif, berarti harus tulis lagi negatif ya. Jadi jangan sampai salah lihat operasinya. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 6. Jadi hasilnya yaitu 4A dikurangi 5B. Ya, ini untuk jawaban soal nomor 6. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan membahas terkait dengan soal nomor 7. Untuk soalnya yaitu hasil bagi dari x kuadrat ya, hasil bagi dari x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 oleh x tambah 3. Nah, jadi kalian menggunakan pembagian kurung ya. Di sini x kuadrat ditambah 10x ditambah 21-nya di dalam sini. Kemudian yang x plus 3-nya di luarnya. Nah, caranya bagaimana? Untuk cara mengerjakannya, kalian cari x tambah 3 atau x dulu ya. X, nah di sini kan ada x. X kali berapa supaya jadi x kuadrat? Kali x ya. Dikali x. Kita tulis di sini x. Oke. Nah, kemudian kita cek. Kemudian kita akan cek benar gak x dikali dengan x tambah x. X dikali dengan x itu ada x kuadrat ya. Ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Ya. Jadi kita pakai kotretan di sini x dikali dengan x tambah 3 tambah 3 ya. Nah, jadi caranya di sini x kali x ya. Kemudian x kali 3. Nah, berapa x kali x? Yaitu x kuadrat. Kemudian x kali 3 yaitu ditambah 3x. Nah, ini ya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, tuliskan di sini. Ya, kita tuliskan
Di sini hasilnya X kali X tambah 3 yaitu X kuadrat, ya, X kuadrat ditambah 3X. Kemudian di sini setelah ditulis kita kurangi. Nah, seperti ini ya. Kita kurangi. Nah, di sini untuk X kuadrat dikurangi X kuadrat itu habis. Ya, ini habis. Nah, di sini 10X dikurangi 3X berapa? Ya, 7X. 7X. Nah, kemudian yang plus 21-nya turunin lagi ke bawah, ya. Turunin ke bawah, tulis kembali. Ditambah 21. Nah, ya, seperti ini. Kemudian kita akan mencari X tambah 3 kali berapa supaya jadi 7X plus 21. Caranya gini, 3 kali berapa ya supaya jadi 21 kali 7 ya. Jadi kita tulis di sini positif 7. Jadi bukan di sini tulisnya tapi di sini. Positif 7. Nah, kita kalikan 7 ini dengan X tambah 3 ya. Kita kotret lagi di sini berarti X tambah 3 ya. X tambah 3 dikali, titik ini kali ya, titik dikali 7 ya, dikali 7. Titik ini adalah kali ya, dikali 7. Coba X kali 7, X kali 7 yaitu 7X ya. Kemudian 3 kali 7 plus 2, 1. Oke, plus 21. Nah, sama tidak? Sama ya. Berarti benar, X tambah 3 itu harus dikali 7 supaya hasilnya 7X tambah 1. Nah, kita tuliskan kembali di sini. 7X. Jadi hasil perkalian ini ke sini tulis lagi di sini. Ini hanya kotretannya ya. Yaitu 7X ditambah 21. Oke. Kita kurangi kembali. Nah, 7X dikurangi 7X habis ya. Habis. 21 kurangi 21 habis juga. Atau 0 ya. Nah, ketika sisanya ini sudah 0, maka X tambah 7 ini bisa kita tulis sebagai hasilnya. Oke, ini adalah hasil. Ya, jadi hasilnya itu adalah X tambah 7. Ya, karena ketika X tambah 7 dikali dengan X tambah 3 itu akan menghasilkan X kuadrat ditambah 10X ditambah 21. Yaitu untuk pengerjaan nomor 7. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita akan mengerjakan terkait dengan soal nomor 8. Ini tentang pemfaktoran ya. Kita akan memfaktorkan X kuadrat plus 7X min 6 ya. Kita akan memfaktorkan yang ini. X kuadrat plus 7X plus 6. Cara pemfaktorannya seperti apa? Nah, kita harus mencari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya 1. Berapa angka itu? Iya, betul. Berapa? 1 dan 6 ya. 1 kali 6. Berapa 1 kali 6? Sama dengan 6. Ya gak? Nah, kemudian 1 tambah 6 yaitu 7. Ya, jadi kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya 7.
Nah, berarti angkanya itu 1 dan 6. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini X kuadrat ditambah 7X plus 6. Oke. Ini kuadrat, X kuadrat. Kemudian tadi berapa? 1 dan 6. Berarti di sini X tambah 6 atau tambah 1 itu boleh ya, sama X tambah 1. Nah, ini hasil pemfaktorannya ya. Jadi kalian tulis dulu X di sini, kemudian cari untuk menempati angka yang di sini, itu cari angka berapa ya jika dikalikan hasilnya 6, jika ditambah sini 7, yaitu 6 dan 1. Ya, itu untuk mengerjakan soal nomor 8. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan mengerjakan nomor 9. Di sini terkait dengan operasi penjumlahan pecahan ya. Dalam bentuk aljabar. Caranya sama seperti kita mengerjakan pecahan biasa, hanya saja di sini ada hurufnya ya, karena ini merupakan bentuk dari aljabar. Untuk mengerjakannya di sini polanya itu untuk soalnya kan 2B per A ditambah 4A per 2C ya. Jadi caranya seperti ini. A kali 3C ya, kalikan. Kemudian yang 2B-nya dikalikan dengan yang 3C ya. Kemudian yang A-nya kalikan dengan 4A. Paham tidak? Ya, jadi polanya A kali 3C, kemudian 2B kali 3C, kemudian A dikali 4A ya. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan tuliskan ya. Sama dengan kita tuliskan dulu untuk penyebutnya yang di bawahnya dulu ya. A dikali 3C ya. Kemudian untuk pembilangnya itu 2B dikali 3C ya, kita beri kurung. Kemudian ditambah 4A dikali A. Ya, ini untuk penyebutnya, ini untuk pembilangnya di atas. Hasilnya bagaimana? Kita tulis sama dengan ya, A dikali 3C berarti 3AC. Oke, 3AC. Kemudian 3B dikali 6C yaitu 3B dikali 3C yaitu 6BC. Ditambah 4A kali A, 4A kuadrat. Ya, di sini kita bisa tuliskan 4A kuadrat. Nah, setelah ini selesai ya. Jadi hasilnya itu 6BC ditambah 4A kuadrat per 3AC ya. Jadi polanya yang pembilang dikalikan dulu dengan yang penyebut yang di keduanya, atau seperti ini. Yang bawah dikalikan dulu dengan yang bawah, A dikali 3C yaitu 3AC. 2B dikali 3C yaitu 6BC. Kemudian 4A dikali A yaitu 4A kuadrat. Ya, untuk soal nomor 9. Nah, kemudian di sini untuk soal yang nomor 10, ini mudah ya. Caranya seperti ini. Ini kan perkalian ya, tentang perkalian. Berarti kalau perkalian itu tinggal atas dikali dengan yang atas, atau pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini sama dengan 2P dikurangi 3 dikali 2R ya. 2P dikurangi 3 dikali 2R, oke, per
tuliskan kembali. Ini R dikali dengan 3P. Ya, jadi yang atas kali yang atas, yang bawah kali dengan yang bawah. Berarti hasilnya sama dengan, kita tuliskan ya, 2P kali 2R, berarti 2PR, ya, 2PR. Kemudian negatif 3 kali 2R, yaitu negatif 6R. Ya, per R kali 3P, berarti 3PR. Ya, mau 3PR atau misalkan 3RP gitu ya, itu boleh ya. Ini ekuivalen atau sama saja ya. Jadi untuk nomor 10 hasilnya adalah 2PR dikurangi 6R per 3PR. Baik, kemudian di sini kita akan mengerjakan terkait dengan nomor 11. Ini adalah materi dari pembagian ya, operasi pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk mengerjakan soal yang pecahan pembagian ini, caranya pecahan yang kedua ini di sini ya, kita tukar posisi dulu. Nah, yang semulanya di atas jadi di bawah ya, jadi 4x-nya di posisi 3y. Jadi seperti ini. 4x-nya di bawah, 3y-nya itu posisinya di atas, atau 4x-nya jadi penyebut, 3y-nya jadi pembilang, ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan sama dengan 3x per 2y dibagi, nah awalnya kan dibagi ya, tapi karena nanti kita mau tukar posisinya, kita ubah jadi bentuk kali. Dikali, nah ini, tukar posisi, jadi 3y per 4x. Nah, jadi untuk yang pembagian ini, 4x-nya jadi penyebut, 3y-nya jadi pembilang. Yang semulanya bagi, kita rubah menjadi bentuk kali. Oke? Ingat ya. Nah, setelah dirubah menjadi bentuk kali, tinggal kita kalikan yang atas kali yang atas, ya. Yang bawah kali yang bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9xy, hasilnya ya, dari mana? 3x kali 3y, yaitu 9xy. Oke. Per 2y dikali 4x, hasilnya yaitu 8xy. Ini ya, jadi sampai sini juga sudah selesai. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk soal nomor 12. Di sini terkait dengan soal unsur-unsur bentuk aljabar ya. Di sini ada jenis suku ya, ada monom, binom, trinom, dan polinom. Ini harus diingat, monom itu yang berapa suku ya, binom itu yang berapa suku jumlahnya, trinom yang berapa suku jumlahnya ya. Nah, di sini kita akan mengisi x kuadrat ditambah 3x ditambah 6. Nah, ini monom, binom, trinom, apa polinom? Nah, oke ya. Jawabannya adalah trinom. Kenapa trinom? Karena terdiri dari 3 suku ya. Karena 3 suku. Dari mana kita tahu 3 suku? Nah, dari sini. 1, 2, 3. Ingat,
suku itu dipisahkan oleh tanda operasi. Ya, di sini kan ada operasi jumlah, berarti yang berikutnya adalah suku yang baru. Berarti X kuadrat ini suku pertama, 7X ini suku kedua, 6 ini suku ketiga. Jadi disebutnya dengan trinom atau yang memiliki 3 suku ya. Jumlahnya adalah 3 suku. Kemudian yang kedua, P kuadrat Q ditambah 3PQR. Nah, disebut apa? Iya, betul. Ini disebut dengan binom karena memiliki berapa suku? 2 suku ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini 1, 2 karena dipisahkan oleh penjumlahan. Di sini operasinya 1 ya penjumlahannya, jadi 1, 2. Jadi jangan sampai dihitungnya ini 1, 2, 3, itu beda ya. Jadi kalau suku yang baru itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke? Bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang ketiga nih, ini disebut apa? Memiliki 1, 2, 3, 4. Nah, disebut apa? Ya, betul. Disebut dengan polinom. Ya. Kenapa disebut dengan polinom? Karena apa? Karena sukunya lebih dari 3 ya. Jadi kalau 4, 5, 6, 7 sukunya itu disebut dengan jenis suku polinom atau suku banyak. Nah, kemudian di sini disebut apakah ini Mn kuadrat? Memiliki 1 suku. Ya, disebut dengan monom. Ya, karena ada 1 suku. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan mengerjakan nomor 13, yaitu dari bentuk 2x kuadrat Y ditambah 3XY ditambah 2X ditambah 6Y dikurangi 3X ditambah 7 dikurangi 2. Nah, kita akan menentukan variabelnya, koefisien variabel dari X, dan konstanta. Nah, caranya di sini kita akan mengerjakan yang variabel dulu ya. Variabel itu adalah apa? Huruf ya. Jadi kita lihat yang ada hurufnya apa aja. Berarti untuk variabel ini adalah X kuadrat Y, XY, X, Y, X ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini X kuadrat Y, kemudian ada XY, kemudian ada X dan Y ya. Ini untuk variabel. Kemudian untuk koefisien variabel X yang mana? Nah, yang ini. X kan yang ini ya. Nah, untuk koefisiennya apa yang ini? 2 ya. Sama negatif 3. Jadi kita bisa tuliskan untuk koefisien variabel X-nya yaitu ada 2 dan negatif 3 ya. Kemudian kita akan menentukan konstanta. Ingat, konstanta itu adalah angka yang tidak memuat huruf. Yang mana? Yang ini. 7 dan 2. Negatif 2 ya. Jadi kita tuliskan untuk konstantanya yaitu 7 dan negatif 2. Ya, ini untuk mengerjakan soal nomor 13. Diingat, variabel itu adalah hurufnya, koefisien variabel itu adalah angka yang ada di dalam hurufnya. Dilihat, ini variabel apa? Kalau X ya berarti 2 dan negatif 3. Kalau misalkan yang ditanyakannya XY berarti 3 ya. Jadi, kalau koefisien variabel itu lihat variabel mana yang ditanya. Kalau misalkan koefisien variabel aja gak disebut hurufnya apa, berarti semuanya ditulis, oke? Kemudian ini konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak ada hurufnya, ya, yaitu 7 dan negatif 2. Nah, ini untuk
jawaban nomor 13. Kemudian di sini untuk yang nomor 14, kita akan menentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar, yaitu 2x ditambah 6y dikurangi 3xy dikurangi 2y ditambah 7x. Nah, suku sejenis itu yang seperti apa? Yaitu yang variabelnya sama. Oke, yang variabelnya sama. Berarti di sini suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama. Oke? Yang memiliki variabel yang sama. Apa saja berarti? Kita bisa lihat. Nah, ini 2x dengan 2x ada temannya? Gak ada, berarti ini bukan suku sejenis. Kalau 6y dengan apa? Nah, ini dengan negatif 2y. Ya, kemudian negatif 3xy, apakah ada temannya? Ada, yaitu dengan 7xy. Berarti untuk suku sejenisnya, itu yang pertama ada 6y dan negatif 2y. Yang keduanya itu ada negatif 3xy dan 7xy. Oke? Kalau 2x-nya dimasukin nggak ada karena dia tidak memiliki temannya ya. Jadi hanya sukunya sendiri aja gitu, karena 2x di sini tidak ada lagi yang 2x ya. Ingat, 2x berbeda ya dengan xy, begitupun y itu berbeda dengan xy. Jadi ini untuk suku sejenisnya yaitu 6y dan negatif 2y, negatif 3xy dan 7xy. Jadi diingatnya kalau suku sejenis itu yang variabelnya sama. Baik, kemudian di sini kita akan membahas untuk soal yang terakhir. Itu soalnya ada tentukan variabel pada bentuk aljabar hasil perkalian AB ditambah 3 dikali dengan B dikurangi 1 ya. Jadi kita bereskan dulu nih hasil perkaliannya apa ya. Kita tuliskan di sini. Oke. AB dikali B berarti AB kuadrat. Oke. Karena B-nya ada 2 ya, jadi B kuadrat. Kemudian AB dikali negatif 1 berarti negatif AB ya. Negatif AB. Kemudian ini 3 kali B positif 3B. Kemudian 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 3. Oke? Nah, kemudian di sini yang ditanyakan itu variabelnya. Variabelnya berarti apa aja? Variabelnya yaitu berarti ini AB kuadrat, negatif AB, dan B. Oke, jadi variabelnya itu ada AB kuadrat ya. AB kuadrat. Kemudian koma negatif AB dan B. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian operasikan dulu hasil perkaliannya, kemudian tentukan lihat mana ya variabelnya, ya. Kemudian tuliskan di sini hasilnya, yaitu untuk variabelnya ada AB kuadrat, ada negatif AB dan B, ya. Nah, itu terkait dengan latihan persiapan UTS ya. Silahkan dipelajari kembali yang telah Ustazah jelaskan. Nah, mungkin itu saja yang hanya dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.